Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pada sesi kali ini kita akan belajar mengenai model interaksi manusia dan komputer. Jadi, di dalam interaksi manusia dan komputer ada beberapa model ataupun jenis interaksi yang dilakukan oleh manusia dan komputernya itu sendiri. Nah, tujuannya adalah mengetahui karakteristik ataupun sifat umum dari model interaksi antara manusia dan komputer ya. Selanjutnya mengetahui model-model interaksi antara manusia dan komputer, ragam dialognya ataupun antar muka. Nah, di sini karakteristik dan jenisnya. Di karakteristik ataupun sifat umum di sini ada inisiatif, keluasan, kompleksitas, lalu ada beban informasi, konsistensi, umpan balik, observabilitas, kontrolabilitas, efisiensi, dan keseimbangan. Kalau misalnya jenis-jenis interaksi di sini di manusia dan komputer itu interaksi berbasis perintah tunggal, interaksi berbasis bahasa pemrograman, interaksi berbasis bahasa alami, berbasis sistem menu, berbasis pengisian borang ataupun formulir, berbasis icon, lalu berbasis sistem penjedelaan, lalu berbasis manipulasi langsung, dan berbasis interaksi grafis. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang sifat umum ataupun karakteristiknya terlebih dahulu. Nah, ini ada inisiatif. Jadi, sifat dasar dari model interaksi ya. Jadi, akan menentukan keseluruhan model komunikasi sehingga dapat ditentukan tipe-tipe pengguna yang dituju oleh sistem yang dibangun. Jadi, jenisnya adalah inisiatif oleh komputer dan inisiatif oleh pengguna. Kalau misalnya oleh komputer itu pengguna memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan oleh komputer untuk memasukkan perintah atau parameter perintah. Ya, dialog terdiri atas kumpulan pilihan yang telah didefinisikan sebelumnya. Jadi yang pertama dari komputer ada inisiatif untuk memberikan feedback ataupun dialog ya, di mana memberikan pilihan. Misalnya apakah Anda ingin menghapus gitu ya, menghapus pesan ataupun apakah Anda ingin mengedit pesan. Biasanya ada dialog tertentu ya untuk itu, misalnya oke untuk melanjutkan ataupun cancel dan sebagainya. Nah, kalau misalnya inisiatif oleh pengguna, ini pengguna diharapkan memahami sekumpulan perintah yang harus ditulis menurut aturan tertentu, misalnya dalam berinteraksi dengan sistem operasi ya, dengan menuliskan perintah-perintah tertentu. Jadi ini oleh pengguna. Jadi penggunanya ini harus mengetahui atau memahami berinteraksi dengan sistem operasi secara langsung menggunakan beberapa perintah gitu ya. Walaupun memang kalau di sistem operasi ini sudah berbentuk grafik user interface, kita tinggal pilih icon dan sebagainya. Sebenarnya ini ketika kita mengklik sesuatu itu akan memberikan perintah-perintah tertentu ya, walaupun kita nggak ngetik langsung gitu, kita tinggal mencet icon itu sebenarnya memberikan suatu perintah. Nah, nanti ada beberapa jenis interaksi yang kita harus mengetikkan langsung perintah-perintah tersebut. Selanjutnya sifat umum yang selanjutnya yaitu keluasan. Ya, keluasan ini sistem yang luas ataupun harus fleksibel ya. Sistem mempunyai kemampuan untuk mencapai suatu tujuan lewat sejumlah cara yang berbeda. Ya, dan sistem dapat menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna ya, bukan pengguna yang harus menyesuaikan diri dengan kerangka sistem perancangan ya. Jadi pada intinya untuk sistem ini harus memberikan fleksibilitas kepada si usernya gitu. Jangan kita yang mengikuti sistem, tapi sistem yang harus menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, contohnya sistem memberikan kesempatan bagi user untuk melakukan customize ya, dan memperluas antarmuka dari sistem untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Misalnya sifat interaksinya itu harus bisa responsif gitu ya. Misalnya dari komputer, dari bentuk komputer gitu ya, bisa fleksibel ataupun responsif menjadi bentuk tablet ataupun bentuk handphone gitu. Jadi sesuai keinginan kita, ataupun misalnya di dalam sistem itu harus bisa ada customize ataupun pengaturannya. Kita pengen seperti ini, kita pengen seperti itu gitu ya. Ada pengaturannya yang bisa kita gunakan gitu.
Nah, contohnya ini ada apa namanya? Web Shopee ya. Nah, di web Shopee ataupun di marketplace lainnya itu ada yang namanya filtering ya. Nah, filtering ini memudahkan ataupun si sistem itu memberikan kita kesempatan untuk melakukan fleksibilitas tadi ya. Jadi kita bisa memfilter di sini dari segi apa namanya kategori ya, terus ada dari segi lokasi, tipe penjualan, harga dan sebagainya itu bisa dilakukan. Nah, ini termasuk dalam karakteristik dari keluasan tadi gitu ya. Jadi harus bisa ada pengaturan ataupun filter gitu. Nah, selanjutnya di sini kompleksitas. Jadi perancang tidak perlu menggunakan atau membuat antarmuka lebih dari apa yang diperlukan karena tidak ada keuntungan ya yang diperoleh, tetapi akan menjadi implementasi yang menjadi sulit gitu. Nah, dapat dilakukan dengan menyusun pengelompokan dalam menerapkan model yang diinginkan oleh pengguna ya ke dalam sistem dengan cara menggunakan hierarki ataupun ortogonalitas, teknik penstrukturan perintah menurut karakteristiknya bebas. Nah, jadi kompleksitas ini kita merancang wireframe misalnya ataupun UI ataupun ya user interface-nya itu jangan berlebihan gitu ya, ataupun harus sesuai dan lebih pentingnya dapat diimplementasikan ya. Misalnya ada aplikasi web gitu ya ataupun website yang menggunakan 3D dan sebagainya gitu ya, segala macam ataupun dan lain sebagainya, tapi itu sulit banget untuk diterapin di programmingnya misalnya. Nah, itu eh, agak sulit juga gitu. Jadi jangan sampai lebih dari situ gitu. Jadi berikan aja apa yang diperlukan gitu. Kalau misalnya membuat landing page website ya ya udah memberikan informasi aja gitu ya, dan tambahan sedikit apa animasi yang memang sederhana gitu ya, dan juga bermanfaat gitu. Tapi kalau misalnya di UI-nya itu apa menggunakan animasi yang ribet dan sebagainya, dan membuat websitenya lambat dan sebagainya, itu sangat tidak masuk ke dalam sifat kompleksitas ini gitu. Nah, jadi dibandingkan ketika kita membuat suatu aplikasi gitu ya, di aplikasinya ada berbagai banyak animasi, ada berbagai banyak tombol gitu ya dan sebagainya yang bisa membingungkan user. Nah, itu akan menghambat juga tentang kompleksitasnya. Nah, contohnya teman-teman lihat aja website ini gitu ya. Di sini nggak tahu nih strukturnya gimana gitu ya. Headernya ada banyak gitu. Terus di sininya di menunya ada beberapa sidebar lah dan lain sebagainya. Segala dipasangin di sini gitu. Walaupun ini sebenarnya jarang jarang digunakan ataupun jarang orang memakainya gitu. Tapi diterapin aja langsung di websitenya gitu. Nah, ini membuat kelosan tadi ataupun yang lainnya itu terhambat gitu. Lebih baik ya kita sesuai dengan kaidah aja. Seperti tadi kan kita harus membuat hierarkinya dulu. Misalnya di bagian atas nih mau dipasangin header kah, ataupun ada hero section atau yang lainnya, atau ada navigasinya kah gitu ya. Terus misalnya berapa kolom dan lain sebagainya gitu untuk layoutnya. Jadi harus sesuai dengan tadi ya karakteristik kompleksitas tadi. Nah, selanjutnya di sini ada beban informasi ya. Kalau misalnya beban informasi ini nah, kalau misalnya beban informasi ini yang terkandung dalam suatu ragam dialog ya, seharusnya disesuaikan dengan level pengguna. Nah, jika beban terlalu tinggi, pengguna akan merasa terbebani, dapat berpengaruh negatif terhadap kemampuan pengolahan kognitif dan tingkah laku pengguna. Jadi informasi-informasi yang terkandung dalam suatu ragam dialog itu ya harus disesuaikan dengan level penggunanya gitu ya. Kalau misalnya penggunanya kita sebagai programmer ya nggak apa-apa, ada banyak menu, ada banyak pilihan dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya level penggunanya end user yang hanya pemakai, tapi kita kasih menu-menu yang memang sulit ya gitu ya, sulit dibaca ataupun dimengerti gitu. Nah, itu akan menjadi beban informasi untuk si usernya gitu ya. Jadi kita harus tentukan dulu kan penggunanya, level penggunanya ini kita buat software ataupun aplikasi ini buat
si programmer kah ataupun si end user gitu. Kalau misalnya si kita pengen buat seperti Photoshop, berarti ya penggunanya adalah seorang desainer gitu. Berbeda kalau kita buat website gitu ya, website ataupun landing page sederhana, yaitu berarti tujuannya ataupun penggunanya end user yang harus kita buat sesederhana mungkin gitu. Nah, selanjutnya ada konsistensi. Ini digunakan untuk membantu pengguna dalam mengembangkan mentalitas yang diperlukan dalam pengoperasian sistem komputer. Jadi, sistem yang konsisten akan mendorong pengembangan mentalitas dengan cara memberikan semacam petunjuk kepada pengguna ya untuk mengeksplorasi pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat memahami perintah-perintah yang baru lengkap dengan pilihan yang ada. Nah, biasanya untuk konsistensi, contohnya aja kita menggunakan Microsoft Office lah ya. Nah, Microsoft Office kan ada beberapa menu ya, misalnya ada Home gitu ya, terus ada Edit dan sebagainya. Nah, ketika kita menggunakan yang lainnya, software-software Office yang lainnya, mereka sama gitu, hampir sama. Ada Home, ada Edit, ada Layout ya, ada Page Layout. Nah, itu Office tersebut ya, aplikasinya sangat konsisten gitu ya. Nah, misalnya kita lihat di sini ya. Jadi ada file, ada home, ada insert, draw. Coba kita buka Excel dan Word gitu ya. Semuanya sama, bentuk menunya seperti ini gitu ya. Dan juga ada pilihan save dan sebagainya, itu sama. Jadi kita harus membuat secara konsisten untuk membantu pengguna ya dalam mengembangkan tadi mentalitas tadi gitu. Nah, selanjutnya di sini ada umpan balik. Ya, pengguna banyak yang menginginkan agar sistem dapat dirancang pada saat dieksekusi selalu memberikan umpan balik tentang apa yang sedang dikerjakan oleh sistem. Jadi, umpan balik ini sangat perlu ya, sangat perlu sekali untuk mengembangkan sistemnya gitu ya. Jadi kan ketika seorang user itu nggak peduli kita membuat melalui apa, melalui aplikasi apa, tapi seorang user itu ingin sistemnya ya bagus dan enak untuk dipakai gitu. Mereka nggak tahu pakai bahasa pemrograman apa, mereka nggak tahu, nggak peduli gitu. Kita mendesainnya pakai Figma kah ataupun pakai Adobe XD dan lain sebagainya. Yang penting mereka ingin fungsinya berfungsi dan juga sesuai dengan keinginan mereka gitu ya. Makanya kita harus memberikan umpan balik ataupun feedback apakah aplikasinya bermanfaat atau aplikasinya terpakai oleh mereka dan lain sebagainya gitu. Nah, makanya kalau misalnya kita lihat di App Store ataupun Play Store itu disediakan yang namanya review page. Nah, itu juga berguna ya, berguna untuk kita melihat umpan balik langsung dari si penggunanya. Nah, di sini observabilitas itu sistem dikatakan memiliki sifat observabilitas jika sistem berfungsi secara benar dan kelihatan sederhana bagi pengguna, meski sesungguhnya proses yang terjadi sangat rumit. Nah, jadi observabilitas ini gimana caranya suatu sistem yang rumit, yang di behind design-nya itu rumit, ya tetapi ketika digunakan oleh end user ataupun level user terakhir itu kelihatan sederhana banget gitu ya. Jadi gampang dipakai gitu ya. Nah, sebenarnya kan PowerPoint ini dibuat ya dirancang pastinya sangat kompleks sekali ya. Tetapi kalau kita misalnya digunakan oleh orang-orang end user itu sangat gampang sekali ya. Kita selain tinggal delete gitu. Terus kita juga tinggal klik dan sebagainya untuk memindahkan. Oke. Lalu selanjutnya ada kontrolabilitas. Ini berimplikasi ya ataupun bersebab akibat bahwa sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna dengan menyediakan sarana untuk mengetahui keberadaan pengguna dalam sistem, apa yang dapat dikerjakan ya oleh pengguna dan apakah nanti dapat dibatalkan dan lain sebagainya. Jadi kontrolabilitas ini sifat umumnya itu misalnya apakah kita bisa menghapus ini atau mengedit gitu ya. Nah, teks ini kita mau hapus gitu ya, ataupun kita mau ganti dan sebagainya. Jadi diberikan kontrol untuk si usernya gitu ya. Walaupun ada juga kalau misalnya suatu user tertentu ini nggak bisa ngehapus data gitu ya. Jadi hanya super admin aja dan sebagainya. Nah, itu termasuk dalam kontrolabilitas. Selanjutnya ada efisiensi. Ini dalam sistem komputer adalah
throughput ataupun ukuran waktunya yang diperoleh dari kerjasama antara manusia dan komputer. Jadi efisiensi ini bagaimana ketika kita membuat aplikasi gitu ya, ataupun kita menggunakan aplikasi yang sangat efisien gitu ya, sangat efisien dan juga cepat gitu. Percuma kita misalnya, saya menggunakan Office nih, PowerPoint ini lebih cepat dibandingkan misalnya aplikasi PowerPoint, aplikasi slide yang lain gitu ya. Jadi tergantung kita bisa mengukur ukuran waktu dari efisiensi tersebut. Soalnya ada keseimbangan, ini berkaitan dengan pembagian pekerjaan antara manusia dengan komputer seoptimal mungkin. Oke, itu dia untuk sifat ataupun karakteristik dari interaksi manusia dan komputernya. Selanjutnya kita masuk ke jenis interaksi. Nah, yang pertama itu ada interaksi berbasis perintah tunggal ya. Ini paling konvensional karena perintah-perintah tunggal yang dapat dioperasikan biasanya tergantung dari sistem komputer yang dipakai dan berada dalam suatu domain yang disebut bahasa perintah ataupun command language. Bahasa perintah adalah bahasa yang sengaja diciptakan untuk melakukan komunikasi yang tepat dan akurat pada suatu domain. Harus dirancang sedemikian rupa sehingga mempunyai sifat alamiah, yaitu mudah dipelajari dan diingat oleh banyak pengguna. Oke. Nah, contohnya adalah interaksi berbasis tunggal itu ada command line ya. Bisa berupa Secure Shell gitu ya, ataupun aplikasi-aplikasi yang lain seperti Nmap ataupun Metasploit yang dirancang gitu ya, hanya bisa digunakan menggunakan command prompt gitu. Misalnya di sini ada terminal gitu ya. Nah, di terminal ini kan sama ya, user interface gitu. Nah, kita harus bisa memerintahkan langsung gitu ya, tanpa kita mengklik sesuatu gitu. Jadi tinggal ketikin pakai keyboard dan sebagainya gitu ya. Nah, misalnya ini ada beberapa aplikasi ya berbasis command line gitu ya, basis perintah ya, itu harus dirancang sedemikian rupa gitu ya. Jadi yang hanya bisa digunakan oleh digunakan oleh user gitu ya, tetapi harus diciptakan melalui komunikasi yang tepat dan akurat tadi ya. Jadi kalau misalnya kita buka salah satu salah satu aplikasi, misalnya di sini ada aplikasi DOS misalnya, terus kita misalnya ls, nah di sini bentuknya Python ya, misalnya kita jalanin misalnya Python 3 start. Oke, nah ini adalah aplikasi sebenarnya ya, ataupun interface. Jadi diberikan petunjuk-petunjuk gitu ya. Misalnya kalau misalnya kita ketikkan 6 kita bisa mendapatkan apa? Misalnya di sini example-nya, ini perintahnya gitu ya. Method, URL, sock type dan sebagainya gitu. Jadi bentuknya seperti ini, interaksi perintah tunggal ya. Interaksi perintah tunggal. Jadi kita nggak punya icon ataupun kita nggak punya menu di sini, walaupun menunya di sini berupa perintah gitu ya, berupa perintah langsung. Nah, ini contoh dari interaksi berbasis tunggal gitu. Oke, keuntungannya untuk ini cepat ya, efisien, akurat, ringkas, fleksibel ya, inisiatif oleh pengguna. Jadi makanya kenapa software hacker gitu ya, ataupun server-server yang lain yang membutuhkan kecepatan tanpa adanya mau ribet dan sebagainya, itu menggunakan base-nya perintah tunggal aplikasinya gitu ya. Bukan misalnya desktopnya itu lebih jelek, tapi desktop biasanya memang dikhususkan untuk orang-orang end user ataupun orang-orang yang misalnya nggak ngerti IT sama sekali gitu ya, dan juga kurang menarik lah kalau misalnya untuk membalas perintah tunggal itu gitu ya. Nah, terus memerlukan pelatihan yang lama karena kita tadi adanya perintah-perintah ataupun suatu perintah tertentu gitu ya, yang ketika kita perintahkan baru jalan gitu, membutuhkan penggunaan yang teratur, beban ingatan tinggi. Jadi ya kita harus ingat gitu
ingat perintah-perintah di command line tadi ataupun di aplikasi mhdos tadi gitu. Dan misalnya jelek dalam menangani kesalahan. Kalau misalnya ada kesalahan perintah aja gitu ya, nggak ada pesan ataupun dialog misalnya ke kita, walaupun ada juga gitu ya, misalnya dialog langsung memberikan min half dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini selanjutnya ada interaksi berbasis bahasa pemrograman. Nah, interaksi berbasis bahasa pemrograman memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu bentuk berkas yang sering disebut batch file ya. Dapat mengatasi permasalahan pada dialog berbasis perintah tunggal saat pengguna harus memberikan sederetan perintah-perintah yang sama setiap kali akan menjalankan program aplikasi. Nah, perintah-perintah yang dituliskan tidak harus menggunakan salah satu bahasa pemrograman, baik pemrograman tingkat tinggi maupun tingkat rendah, tetapi harus memperhatikan aturan tertentu. Nah, untuk bahasa pemrograman itu sebenarnya kita bisa menggunakan ataupun menyalakan komputer misalnya menggunakan suatu bahasa pemrograman .bat yang ini gitu ya. Dan juga ini sebenarnya ketika kita membuka beberapa icon ataupun yang lainnya itu menggunakan bahasa pemrograman gitu ya untuk membuka ataupun melihat beberapa perintah gitu ya. Seperti itu. Nah, soalnya di sini ada interaksi berbasis bahasa alami. Ini dilakukan oleh pengguna dengan memberikan instruksi dalam bahasa alami yang lebih umum sifatnya kepada komputer. Maksudkan komputer mempunyai kemampuan untuk mengolah bahasa alami. Pengguna secara bebas dapat memberikan instruksinya dengan kalimat-kalimat yang lebih manusiawi. Jadi contohnya misalnya di sini kita pakai basis bahasa alami itu misalnya untuk sortir database ya, misalnya menggunakan MySQL gitu dengan pendekatan-pendekatan bahasa alamiah. Misalnya di sini select kan ya. Select all from alumni where no mahasiswa like bla 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 gitu ya. Jadi ini menggunakan bahasa manusia gitu ya untuk kita berinteraksi dengan komputernya. Seperti itu. Keuntungannya tidak memerlukan sintak khusus, jadi fleksibel juga dan powerful, alamiah dan merupakan inisiatif campuran. Nah, kelemahannya mempunyai dualisme, tidak presis, bertele-tele ya, dan juga panjang banget kalau misalnya kita mau mensortir sesuatu, pastinya panjang banget untuk menggunakannya. Gitu. Jadi tidak efisien dan perancangan perangkat lunaknya sangat rumit. Nah, soalnya ini berbasis sistem menu, interaksi berbasis sistem menu ini menyediakan daftar pilihan dalam jumlah yang terbatas, yang biasanya berupa suatu kalimat ataupun kumpulan-kumpulan berupa kata sehingga pengguna dapat menentukan pilihannya. Jenisnya ini sistem menu datar ataupun sistem menu tarik ya. Nah, menampilkan semua pilihan secara lengkap, menampilkan daftar pilihan dan kelompok-kelompok tertentu. Nah, misalnya ya PowerPoint ini, di sini ada sistem menu ya, kita berinteraksi, kita mau insert, kita mau draw, design, transition dan sebagainya. Nah, ketika kita klik file di sini masih ada menu yang lain gitu ya. Jadi kita insert di sini ada beberapa menu lagi. Gitu ya. Jadi di sini untuk sistem menu tarik menampilkan daftar pilihan dari kelompok-kelompok insert gitu dan draw ini kelompok-kelompok draw ya, design ada kelompok-kelompok design dan sebagainya. Nah, selanjutnya keuntungannya ini memerlukan sedikit pengetikan, beban memori rendah, waktunya terdeskripsikan dengan baik, perancangannya mudah dan tersedia peranti bantu. Kelemahannya seringkali lambat, memakai ruang layar tidak cocok untuk aktivitas pemasukan data. Oke, selanjutnya ini ada interaksi berbasis form ataupun formulir. Ini kita membuat formulir ya, interaksi berbasis formulir gitu. Nah, ini interaksi ketika kita memberikan data ataupun mengirimkan data ke suatu sistem ya ataupun servernya gitu ya untuk si komputer. Oke, selanjutnya ada interaksi berbasis icon. Nah, banyak menggunakan simbol-simbol dan tanda-tanda untuk menunjukkan suatu aksi tertentu. Ataupun ada juga gabungan. Nah, misalnya seperti ini ya. Menggunakan menu-menu icon di sini, menu dan icon gitu ya. Nanti ada namanya Wim gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada icon juga. Kalau misalnya kita basis icon di Windows ya, jadi lebih mudah juga gitu ya, mudah dipelajari, dikenali ya. Karena manusia punya ingatan yang lebih kuat dalam mengingat dan mengolah gambar ya. Kalau misalnya kita lihat ini, kita nggak baca
Word-nya aja kita tahu bahwa ini Microsoft Word gitu ya. Dan juga kita tahu kalau misalnya kita lihat logo TikTok yang ini, kita tahu bahwa ini adalah aplikasi TikTok gitu ya, tanpa adanya nama TikTok di sini. Jadi untuk icon itu menunjukkan suatu aktivitas tertentu. Ya, kecuali misalnya yang ini nih. Kalau misalnya orang awam, mereka nggak tahu kalau ini tuh tombol save gitu ya, ataupun gambar memori gitu. Dan juga ini juga kita belum tahu ini gambar untuk apa dan sebagainya ya. Jadi ada beberapa mungkin icon juga yang kita kurang tahu ya tadi. Dapat membingungkan dan boros ya tempat serta sangat tidak efektif ketika harus berurusan dengan sejumlah besar perintah. Kalau misalnya perintahnya banyak banget di sini ya, jadi kita juga bingung ini perintahnya untuk apa ya ikon-ikon ini seperti ini gitu. Oke, selanjutnya ada sistem penjendelaan ataupun Windows ini ada banyak ya. Jadi kita bisa multi Windows kalau misalnya untuk sekarang. Nah, misalnya seperti ini. Jadi kita bisa multitasking ya, ataupun di dalam Word bisa membuat beberapa Windows gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini ya, kita bisa buatkan seperti ini dan sebagainya. Itu tadi ya untuk penggunaan dari Windows-nya gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke sebentar. Aja lupa nih. Kita masuk ke sini. Nah, selanjutnya ada basis komputer interaksi. Oke, Windows. Nah, interaksi basis Windows ya. Ada manipulasi langsung, interaksi basis manipulasi langsung itu contohnya software-software yang digunakan untuk ini ya, digunakan untuk menggambar ya, digunakan untuk apa namanya simulasi ya, seperti misalnya Psychopath Tester ini, ketika kita drag and drag seperti ini ya, ataupun mengklik sesuatu itu langsung terkoneksi langsung gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan aplikasi gambar misalnya untuk coret-coret ya dan sebagainya, itu basis manipulasi langsung gitu. Nah, selanjutnya ada berbasis grafis. Kalau misalnya ada tooltip gitu ya. Nah, misalnya kita seperti itu. Jadi ada interaksi tooltip ini berbasis grafis. Jadi ketika kita sorot itu ada petunjuk-petunjuknya gitu ya. Terus ada WIM, ini juga interaksi Windows icon menu pointer. Jadi ini merupakan ragam default ya dari sebagian besar aplikasi sistem komputer saat ini. Ada Windows-nya, ada menunya gitu ya. Ada menunya, ada icons ya, dan juga ada pointer tentunya gitu ya. Dan ini kebanyakan yang dipakai untuk sekarang gitu. Oke, kesimpulannya model interaksi manusia dan komputer bermacam-macam dan harus diperhatikan pemilihan dan karakteristiknya sehingga dapat menjadi suatu model interaksi yang baik. Oke, itu aja teman-teman untuk pertemuan kali ini. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.